Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Natasha Amanda Setiawan dari kelas 6. Perkenalkan nama aku Dina Asmiranda dari kelas 6. Perkenalkan nama saya Bertina Rizky dari kelas 6. Perkenalkan nama saya Rizky Maulana Ibrahim dari 10.6. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul dari 10.6. Dan saya Gitria Lady Gila dari kelas 10.6. Nah, kali ini kita bakal mengerjakan tugas matematika yang diberikan oleh Bu Fitri, yaitu membuat video tentang cara membuat persamaan kuadrat. Tugas 1, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akaran min 2 dan 3. Diketahui dengan X1 sama dengan min 2, X2 itu sama dengan 3, tulis 3. Sehingga kita menggunakan rumus memfaktorkan, yaitu X1 diturunkan sama dengan min 2, X2 sama dengan min 3. Jadi kita di sini harus menggunakan perkalian pelangi. X dikali X sama dengan X kuadrat. X dikali 3 sama dengan 3. Jadi di sini min ketemu min plus. Nah, plus 2 dikali X sama dengan plus 2X. Nah, di sini plus 2 dikali 3 min 3 sama dengan min 6. Nah, di sini min 3 plus 2X sama dengan 1. Jadi persamaan kuadrat yang akar-akaran min 2 dan 3 adalah X2 min X min 6 sama dengan 0. Selesai. Itu kenapa satunya nggak ditulis, Baim? Karena satu itu nggak usah ditulis. Oke. Tugas 2, tentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya min 2 dan 3. Di sini kita akan memakai rumus hasil kali akar-akar. Diketahui X1 nya min 2 dan X2 nya adalah 3, maka X1 tambah X2 sama dengan X1 ditambah X2. Kita taruh min 2 3 sama dengan 1, dan X1 dikali X2 sama dengan min 2 kali 3 sama dengan min 6. X kuadrat min dalam kurung X1 tambah X2 tutup kurung, X tambah X1 titik kali X2 sama dengan 0. Ini keduanya X1 ditambah X2 itu 1, kita taruh saja, ditambah X ditambah min 6 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar min 2 dan 3 adalah X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Jadi ini hasilnya. Nah, itu kenapa satunya nggak ditulis di situ? Kenapa di situ cuma tulis X doang? Karena satu itu ditulis jadi X1. Oh, nah terus itu kenapa jadi minus? Jadi karena plus ketemu min sama dengan min. Oke, makasih. Jadi di sini aku ngerjain soalnya akar-akar suatu persamaan kuadrat adalah X1 dan X2 jika kedua akar tersebut saling berlawanan dan hasil kali kedua akarnya adalah minus 9. Tentukan persamaan kuadrat tersebut. Terus kita tulis dulu rumusnya X1 plus X2 sama dengan 0. Nah, ini diambil dari X1 dan X2 nya. Kenapa dikali? Karena hasil kali kedua akarnya minus 9 dan ditulis di sini. Jadi kita tinggal tulis X2 tambah X2 dikali plus X1 kali 2. Kita tinggal tulis yang di atasnya. Ini ditulis 0 dan ini ditulis min 9. Jadi persamaan kuadratnya adalah X2 min 9 sama dengan 0. Kenapa 0-nya nggak ditulis? Karena emang nggak bisa ditulis. Tugas 4, mengenalkan suatu persamaan kuadrat adalah X1 dan X2. Jika
Lalu X1 ditambah X2 sama dengan 100. Nah, karena persamaan kuadratnya masih berbentuk pecahan, maka kita kalikan persamaan kuadratnya dengan penyebut, yaitu dikalikan dengan perkalian 2. X kuadrat dikali 2 sama dengan 2x kuadrat min 3/2 dikali 2 sama dengan 3x. Kenapa hasilnya jadi 3, Dina? Karena 3/2 dikali 2, 2-nya bisa dicoret. Lalu ditambah 2 kali 1 sama dengan 2. Sama dengan hasilnya 0. Jadi persamaan kuadratnya adalah 2x kuadrat min 3x ditambah 2 sama dengan 0. Sekarang tugas nomor 5. Pertanyaannya adalah diketahui persamaan kuadrat x pangkat 2 min 2x plus 9 sama dengan 0 mempunyai akar-akar P dan Q. Kita disuruh untuk menentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah P plus 3 dan Q plus 3. Nah, cara pertama yang bisa kita lakuin adalah dari P plus Q dan P dikali Q, supaya nanti saat mencarinya walaupun tanpa ada nilai dari P dan Q nya sendiri, kita bisa mencari gitu loh. P plus Q rumusnya adalah min B per A. Ini menggunakan sifat rumus dari persamaan kuadrat. Min B, min 2 per A 1. Min kali min positif, hasilnya adalah 2. Sekarang P dikali Q, rumusnya adalah C per A. C-nya adalah 9, A-nya 1, sama dengan 9. Nah, selanjutnya kita mencari nilai dari X1 plus X2 dan X1 dikali X2. Caranya gimana? Kan X1 dari persamaan kuadrat baru adalah P plus 3 dan X2 nya adalah Q plus 3. Jadi kita tulis seperti ini. X1 nya adalah P plus 3 ditambah Q plus 3. Nah, kayak gini bentuknya. Terus ini bisa kita keluarin. Jadinya 6 ditambah P plus Q. Nah, kita sudah mengetahui nilai dari P plus Q nya. Tinggal kita masukin deh. Jadinya 6 ditambah P plus Q nya dari 8, 2. 8 hasilnya. Ini nilai dari X1 plus X2 nya adalah 8. Sekarang kita mencari X1 dikali X2 nya. Sama kayak tadi, P plus 3 dikali Q plus 3 sama dengan, ini kita kalikan pelan. Jadinya P dikali Q, Q plus P dikali 3, 3P plus 3 dikali Q, 3Q plus 3 dikali 3 adalah 9. Ini bisa kita keluarin. Nih, jadinya P Q plus 3P plus Q. Nah, nanti ini tuh bentuknya jadinya sama, jadi kayak 3P plus 3Q, sama kan? Nah, plus 9. Ini sudah menentukan PQ dan P plus Q nya, tinggal kita masukin aja angkanya. Jadinya PQ nya ini berapa? 9 plus 3P plus Q, 2 plus 9. Nah, kita hitung deh. 9 tambah 3 kali 2, 6 ditambah 9 sama dengan 9 ditambah 6, 15 tambah 9, 24.
Jadinya nilai dari X1 dikali X2-nya adalah 24. Selanjutnya, Nah, di sini kita akan membuat, lalu kita masukkan rumusnya. X kuadrat min X1 ditambah X2 X plus X1 dikali X2 sama dengan 0. X kuadratnya kita turunin. X1 ditambah X2 sama dengan 8. X-nya dari mana? Dari sini. Not X1 dikali X2 sama dengan 24. Sama dengan 0. Dan ini adalah hasil dari membuat persamaan kuadrat ini.